kalian bisa dengarkan dengan siapa orang-orang Syiah meminta. Bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada Imam Ali. Yang kita tahu bahwa Imam Ali ini memang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah melewati bulan suci Ramadan dan telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita, baik itu puasa, tarawih, dan lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Dodi Sefriadi beserta keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, hari ini aku mau berbagi referensi yang menarik sekali untuk teman-teman baca agar bisa membentengi akidah teman-teman dan diri saya dari kesesatan ajaran Syiah. Referensi ini saya dapatkan dari salah seorang sekretaris umum pengurus ANAS. Teman-teman yang belum tahu ANAS itu apaan ya? Kepanjangan dari ANAS adalah Aliansi Nasional Anti Syiah. Jadi dari namanya aja teman-teman sudah pasti tahu ya. Organisasi ini dideklarasikan tanggal 20 April 2014. Dan ketua umum ANAS pusat adalah Kiai Haji Adhian Alidai LC MA. Dan saya dihubungi melalui Instagram dan WhatsApp oleh Sekretaris Umum ANAS Pusat, yaitu Bapak Tarjono Abu Muas. Beliaulah yang memberikan saya sebuah referensi website tulisan mengenai bahaya pintu-pintu jebakan Syiah. Dan ini terdiri dari beberapa bagian ya, bagian 1 sampai bagian 6. Teman-teman yang ingin juga mendapatkan link ini, saya letakkan di kolom deskripsi guys ya. Dan lebih lengkapnya nanti saya akan meletakkan di postingan komunitas YouTube saya. Asli ini tulisannya bagus banget guys, dan bahasanya itu sangat mudah dimengerti. Sebagai orang awam seperti saya aja, ketika membaca tulisan tersebut langsung mengerti titik pentingnya, hal-hal pentingnya yang membahas tentang pintu-pintu jebakan Syiah. Ini sangat membantu sekali untuk membentengi akidah generasi kita ke depannya. Dan semoga dengan menyebarluaskan link ini bukan hanya menjadi benteng akidah buat kita, melainkan juga menjadi pahala jariah buat kita guys. Coba kita buka dulu ya bagian yang pertama. Ini saya buka sekilas aja, nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya. Saya letakkan linknya di deskripsi. Oke guys, kalian bisa perhatikan di layar. Ini merupakan bagian pertama dari pembahasan bahaya pintu-pintu jebakan Syiah. Langsung aja coba saya bacakan tulisannya ya. Tak dapat dinafikan, ternyata hingga kini tidak sedikit umat Islam yang masih belum paham tentang ajaran Syiah. Mereka menganggap Syiah sebagai suatu mazhab atau sekte dalam Islam. Sehingga mereka menganggap bahwa perbedaan antara Syiah dan Islam hanyalah perbedaan antara mazhab yang harus disikapi dengan toleransi. Wow, ya memang benar guys. Masih banyak orang-orang Islam yang menganggap bahwa perbedaan Islam dengan Syiah itu hanya berbeda mazhab, lalu harus disikapi dengan toleransi. Padahal sebenarnya perbedaannya itu sangat jauh sekali, bukan hanya masalah mazhab, tapi menyangkut masalah akidah dan syariah, yang mana ini merupakan permasalahan pokok di dalam ajaran agama Islam. Kalau akidah yang salah itu bukan sekedar halal haram, tapi sudah menyentuh ranah kufur. Ini bahaya sekali guys. Oke, saya bacakan lagi, lanjut ya. Kesalahpahaman ini dapat terjadi disebabkan oleh dua sebab utama. Yang pertama, belum memahami Islam secara kafah, integral, terutama pada fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda dan pemisah antara hak dan batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ketidakpahaman ini menjadikan tidak mudah bagi yang bersangkutan memahami perbedaan antara ajaran keimanan dan ajaran kekafiran. Wow ya, jadi memang sumber utamanya itu adalah Al-Quran guys ya. Yang kedua, cukup memahami Islam namun belum mengenal ajaran Syiah yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan ia belum mempelajari Syiah dari sumber aslinya, atau mungkin karena keberhasilan bertakiyahnya para tokoh Syiah menampakkan ke permukaan seakan-akan ajaran Syiah tidaklah berbeda dengan agama Islam. Dipropaganda bahwa perbedaan yang ada seolah-olah hanyalah dalam masalah furu'iyah, padahal sebenarnya perbedaan itu bersifat pokok.
ushul, yaitu menyangkut akidah dan syariah. Jadi tulisan di bagian pertama ini mengenai pintu-pintu jebakan Syiah menitik beratkan kepada orang-orang Syiah yang selalu mengatakan bahwa ajaran Syiah dengan Islam sama saja, hanya berbeda mazhab. Jadi teman-teman jangan tertipu dengan perkataan-perkataan semacam ini. Melalui jejak digital, rekaman digital, kita sudah bisa menemukan banyak sekali cuplikan video yang memperlihatkan perbedaan Syiah dengan Islam yang sangat jauh sekali akidahnya. Ini adalah salah satu contoh video yang sudah banyak sekali juga diupload di channel YouTube oleh orang-orang lain selain channel Dodi Sefriadi ini. Video ini memperlihatkan ketika orang-orang Islam naik pesawat lalu dalam keadaan bahaya, mereka akan meminta pertolongan kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang Syiah mengalami bahaya di pesawat, dengan siapa mereka meminta pertolongan? Beda sekali. Coba kalian simak video berikut ini. La ilaha illallah. شوف السحاب داخلين وسطها دخلنا وسطها دخلنا وسط لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين. يا فاطمة زهراء يا محمد Ya, kalian bisa dengarkan dengan siapa orang-orang Syiah meminta. Bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada Imam Ali. Yang kita tahu bahwa Imam Ali ini memang sosok pemimpin yang sangat mulia sekali.
Dan umat muslim sangat memuliakan Imam Ali tetapi tidak menyembahnya. Dan kalau kita berbicara sosok manusia yang paling mulia, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini luar biasa sekali kemuliaannya Rasulullah. Orang yang semulia Rasulullah aja Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembah kepadanya. Apalagi orang-orang yang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak pantas untuk disembah karena memang sesembahan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dari sinilah letak perbedaannya, bukan hanya sekedar perbedaan mazhab, tetapi sudah menyentuh ranah akidah. Semua aliran mazhab itu menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menuhankan yang lainnya. Jadi, kalau ada mazhab yang mengatakan dirinya mazhab yang berbeda lalu menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu itu bukan ajaran agama Islam. Karena Islam tidak punya Tuhan lain, Islam cuma ada satu, yaitu orang-orang yang menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merupakan dosa besar yang sering saya sampaikan di sini, bahwa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Silahkan kalian lihat link yang ada di deskripsi karena itu sangat bermanfaat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.